Saudara-saudari terkasih, saya memperhatikan bahwa beberapa orang yang mengalami pergulatan batin dan bisa bertahan, kemudian akhirnya berhasil keluar dari situasi sulit atau kemudian sukses, saya temukan bahwa di balik itu rupanya kekuatannya adalah doa. Jadi ketika menghadapi kesulitan besar dan kemudian dia bisa bertahan, kemudian bisa keluar dari kesulitan itu dan membuat saya kadang-kadang kagum. Ketika saya teliti di belakang itu ternyata orang itu kuat sekali doanya. Atau ada orang lain yang mendukung dia dengan doa yang sungguh-sungguh. Rupanya seringkali bukan kebahagiaan dan keberhasilan yang membuat kita tenang, tetapi ketenanganlah yang membuat kita berhasil, yang membuat kita memperoleh jalan keluar. Dan ini rupanya berkaitan dengan firman Tuhan, terutama dalam Yohanes bab 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu melekat padaku, kamu akan menghasilkan buah. Tetapi di luar aku, kamu tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu rupanya, saya menemukannya berkali-kali. Orang yang sungguh-sungguh berjuang, bahkan saya merasa terlalu berat, sudah jatuh tertimpa tangga. Tetapi akhirnya dia bisa bangkit dan bahkan bisa berhasil melebihi apa yang pernah dia alami sebelumnya. Di belakangnya rupanya kekuatan doa. Dia terus menempel pada pokok anggur dan akhirnya menghasilkan buah. Memang kadang-kadang ranting-ranting itu harus dibersihkan supaya bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Tapi intinya tidak pernah lepas dari sang pokok anggur, dari Kristus sendiri. Dan bagaimana menjaganya? Kekuatan doa. Doalah yang membuat kita terus terhubung dengan Dia yang adalah pokok anggur itu. Sementara yang saya lihat, saya perhatikan orang-orang yang nampaknya bekerja keras dan kemudian sukses tapi kemudian hancur, biasanya dia mempunyai hati yang bengkok. Dan pada waktu dia berhasil pada suatu ketika, disitulah dia tidak bertahan. Dia kemudian mengambil jalan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hatinya yang bengkok kemudian kelihatan. Entah dia kemudian tidak jujur, entah dia dalam relasi rumah tangga kemudian tidak setia, dan biasanya kemudian hancur. Maka dari pengalaman itu nampak sekali, kekuatan kita harus dari Tuhan. Meskipun kita sudah berhasil, jangan melupakan Tuhan. Kita tetap harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan begitu erat. Karena kekuatan kita yang membuat kita bisa menghasilkan buah-buah kebaikan, kebenaran, dan damai sejahtera adalah sang pokok anggur. Kita hanyalah ranting. Maka janganlah pernah ranting itu terpisah dari sang pokok. Karena kemudian kalau terpisah akan menjadi kering dan tidak ada gunanya kecuali dibakar. Menjaga hati kita untuk tidak pernah bengkok. Tetap lurus mengarah kepada Tuhan dan menjaganya dengan kekuatan doa. Itu yang saya perhatikan dari semua orang yang saya temui. Tidak berarti bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, lalu kita dibebaskan dari derita, dari tantangan. Tidak. Seringkali justru ranting itu harus dibersihkan supaya menghasilkan buah. Tetapi intinya sama, ranting itu tetap melekat pada pokok anggur. Kekuatan doa itulah yang terus-menerus membuat kita berpegang pada Allah sendiri. Boleh ada suka duka, boleh ada derita, boleh ada tantangan. Tetapi sejauh kita melekat pada Tuhan dalam kekuatan doa, kita akan menemukan jalan keluar. Dan sangat jelas bagi saya, bukan kesuksesan yang membuat kita damai, tetapi damai sejahtera, relasi yang baik dengan Tuhanlah yang membuat kita berhasil di dalam segala perkara. Maka dari pengalaman sangat jelas. Tergantung kita kemudian
Apakah kita mempunyai iman? Apakah kita percaya penuh bahwa mengandalkan Tuhan kita akan berhasil? Atau kita mengandalkan kesempatan kita, mengandalkan kekuatan kita? Memang pada awalnya mungkin bisa saja berhasil, tetapi pada saat tertentu kita bisa jatuh. Kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan dan kemudian hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan biasanya hati yang bengkok, kemudian tidak berani datang kepada Tuhan karena sebetulnya sadar dia tidak benar dalam tindakannya. Karena itu kalau bisa dia sembunyi dari sang cahaya, dan pada saat itulah kejatuhan menanti kita. Maka jelas kita mohon rahmat Tuhan. Bahkan kalau perlu kita sungguh-sungguh ikhlas mengalami segala perkara sebagai pembersihan. Saat-saat ranting-ranting itu dibersihkan supaya menghasilkan buah. Pada saat mengalami duka cita, tantangan, kita tidak menyerah tetapi makin mengeratkan hati, relasi kita dengan Tuhan. Disitulah kemudian buah-buah akan muncul. Saya sendiri mengalami dan meneliti di sebuah perkebunan anggur di daerah Lawang, Jawa Timur. Ketika mau menghasilkan buah, sungguh-sungguh daun-daun dalam ranting-ranting itu dipangkas habis. Dan pada saat itulah kemudian benih-benih bunga-bunga yang nanti akan menjadi buah anggur itu muncul. Maka perjalanan kita mestinya bukan melulu keluar menunggu saat yang tepat dan kemudian menggunakan kesempatan. Bukan itu. Tetapi terutama perjalanan ke dalam, terus-menerus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Dan kemudian saat yang tepat itu akan tiba. Berjaga-jaga berarti terus-menerus makin merekatkan diri pada pokok anggur. Karena kemudian Tuhan akan memimpin kita dan kemudian kita bisa melihat peluang itu. Karena ada kedamaian, ada ketenangan, dan itulah yang menghasilkan keberhasilan. Bersama Tuhan, Tuhan sangat bijaksana menyelenggarakan hidup kita. Maka kita pasti akan menemukan jalan yang terbaik bagi hidup kita. Dari pengalaman nampak jelas, setiap keberhasilan biasanya di belakangnya ada doa yang mendalam, ada doa yang kuat, ada iman yang sungguh-sungguh teguh kepada Tuhan. Dan di balik keruntuhan, kejatuhan, biasanya ada hati yang bengkok, yang tidak mau melekat kepada Tuhan karena merasa bersalah dan mau menempuh jalannya sendiri. Tetapi sebagaimana firman Tuhan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat jelas bagi kita. Maka mari kita mohon rahmat iman, supaya kita terus-menerus mempercayakan diri kita kepada Tuhan dalam suka dan duka, yang akhirnya kita akan memetik buah-buah kebaikan, damai sejahtera, dan sukacita. Tuhan memberkati.